Baik, sebelumnya sudah pernah belajar integral di kelas 11? Baru sedikit, Pak. Baru sedikit ya. Jadi, kalau misalnya prinsip integral itu seperti ini ya. Misalnya kita punya integral ini, lambang integral ya seperti ini ya, x pangkat n dx. Nah, jadi setelah diintegralkan hasilnya apa? Ada yang tahu? 1/n tambah 1, 1 x per pangkat n tambah 1. tambah 1 tambah 1 x pangkat n tambah berapa? Tambah 1. Tambah dengan apa? Tambah C. Tambah c ya. Kenapa ditambah c? Karena Kenapa ditambah c? turunan C itu 0. Karena belum C ada batas. batasnya ya. Nah, jadi kalau itulah bedanya ya. Ini namanya integral tak tentu, yang mana di sini kita belum ada batasnya. Jadi kalau sudah ada batasnya tidak perlu ditambahkan lagi dengan c ya. Misalnya seperti ini, kembali mengingatkan saja ingatan Anda tentang integral, misalnya integral x pangkat 5 misalnya. Integral x pangkat 5 dx. Maka hasil integralnya jadi apa? 1/5 Pokoknya sebetulnya x pangkat 6/6 aja ya. Nah, boleh kan sama saja ya kalau kita kalikan kan 1/6 kan 5 tambah 1 n kita adalah 5 ya, 5 tambah 1 adalah 6 kali x pangkat 6 tambah c ya. Nah, bagaimana kalau yang sudah ada batas? Kembali kita ingatkan lagi Anda untuk mengingat kembali. Bagaimana kalau yang sudah ada batas? Misalnya integral dari 1 sampai 3 dari x pangkat 2 ditambah 2x kurang 5 misalnya. Nah, bagaimana kalau yang sudah ada batasnya? Masih ingat enggak dx? Masih ingat enggak kalau yang sudah ada batas? Yang sudah dipelajari dulu di kelas matematika wajib? Bagaimana perhitungannya? Ada yang tahu? Ya, boleh bersuara, silakan. Bagaimana kalau sudah ada batas? Masukin. Ya, diintegralkan dulu, baru dimasukkan. Masukin batasnya yang awal, yang akhir kurang yang awal. Yang akhir kurang yang awal. Batas atas dikurang batas bawah. Ya. Jadi terlebih dahulu kita harus integralkan. Jadi integral yang ini jadinya apa? X pangkat 2 integralnya apa? X pangkat 2 ini integralnya apa? 1/3 x pangkat 3. X pangkat 3 per X pangkat 3 per 3. Nah, ya, jadi gitu aja. Ditambah dengan, nah, 2 X pangkat 2 per berapa? Per 2. Per 2. Kenapa per 2? 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 ya. Ya. Kemudian dikurang 5. 5 ini kalau diintegralkan jadinya apa? 5x. 5x. Nah, jadi sudah kita integralkan, masukkan batasnya. Batasnya kan dari 1 sampai 3. Jadi kita buat masukkan batas. Ini betul-betul belum dipelajari ya atau masih di kelas 11 kekurangan waktu membahasnya? Batas belum nyampe situ, Pak. Belum. Masukkan batas belum ya? Belum, Pak. Ini yang paling dasar dan harus dikuasai ya sebenarnya di kelas 11. Karena justru yang seperti inilah yang paling sering masuk sebenarnya. Padat kurang 5x ya. Ini 2 dengan 2-nya bisa habis ya. Nah, 1 sampai 3. Nah, kemudian kita cari nilainya ini, kita masukkan dulu batas atas. Jadinya gini, 3 pangkat 3 per 3. Ini batas atas dulu ya. Ini kan batas atas namanya. Ini batas atas, ini batas bawah. Ditambah dengan berapa? 3 pangkat 2 dikurang dengan
5 kali berapa batas atasnya? Oh iya, itu juga. 3. Nah, ini batas atas dikurang batas bawah. Jadi kalau integral tentu ini, ingat rumusnya batas atas kalau Anda belum sempat mempelajari di kelas 11 ya, dikurangi dengan batas bawah. Batas bawah. Nah, jadi ini dikurang dengan, nah ini yang sudah kita masukkan batas atas, dikurangi dengan batas bawahnya lagi. Coba, berarti 1 pangkat 3 per 3, ini kan X-nya kita ganti dengan 1, ditambah dengan berapa? Tambah dengan 1 pangkat 2 dikurang dengan kurang 5 5 kali kali 1. 1. Oke. Nah, tinggal kita proses saja. Jadinya di sini berapa? Ini 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 1, jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Ditambah dengan berapa ini? Ditambah dengan 9. 9 dikurang dengan berapa? 15. 15. Oke. Dikurang dengan, nah 1 pangkat 3 per 3 ya sepertiga ya. Sepertiga ditambah 1 kurang 5. Nah, kita proses satu persatu. Ini berapa jadinya? Ini 18 dikurang 15 jadinya berapa? 3. 3. Nah, ini kita kalikan saja ke dalam, atau kita jumlahkan dulu ya. Ini sepertiga tambah 1 berapa? 4 per 5/3, Pak. 3 dikurangi dengan 5. Ayo, berapa ini? Buat aja 5 per 1. Min 11/3. Min 11 ya, berarti dikurangi dengan min 11. Min 11 per 3. Oke, jadinya di sini berapa? 3 20/3, Pak. ditambah 11 per 3. Jadinya berapa? 20/3, Pak. 20 per 3. Nah, inilah. Sudah pernah ini sebelumnya di kelas 11 yang ada batas ini? Berarti belum pernah sama sekali ya? Belum. Belum ya? Anda mau coba enggak lagi yang ini? Mau mencoba? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke, silakan coba yang ini. Silakan cari integralnya. Integral dari 2 sampai 4 lah ya. Integral dari 2 sampai 4 dari 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 4 lah. Ini aja lah ya. Dx. Oke, silakan dicari nilainya berapakah hasil dari integral yang ini. Silakan. Jangan lupa di DM jawabannya. Selama ada mengerjakan, kita pause recording dulu. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Oke, ini ada chat yang terbaru. Oke, Tika. Nah, jadi kita integralkan terlebih dahulu ya. Kita integralkan. Jadi kalau sudah kita integralkan, hilang tanda integralnya ya. Nah, jadinya ini berapa? 4x pangkat berapa? 4x pangkat per Pangkat 4 per 4. Pak. Nah, kemudian di sini 3x kuadrat per 3x pangkat 3 ya. Pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 4x. Kan batas dari 2 sampai 4. Oke. Nah, jadi di sini bisa habis 4-nya, di sini juga 3 bisa habis. Jadinya di sini adalah x pangkat 4 ditambah dengan x pangkat 3 dikurang 4x. Batasnya dari 2 sampai 4. Nah, kita masukkan dulu batas atas. Jadinya di sini 4 pangkat 4 ditambah dengan 4 pangkat 3 dikurangi dengan 4 kali 4 ya. Jadi kita buat sama dengan saja ya. Sama dengan ini batas atas dikurangi dengan batas bawah. Batas bawah kita adalah berapa? Batas bawah kita adalah 2. Nah, jadi kita masukkan ke hasil integralnya. 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 4
ditambah dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan berapa? 4 kali 2. Oke. Jadinya di sini berapa? 4 pangkat 4 ini berapa nih? Berarti 2 pangkat 8 ya? 2 pangkat 8 itu berapa? 256 ya? 25. 256 ditambah dengan ini 4 pangkat 3 64. berapa? 64, Pak. 2 pangkat 6. Habis itu sama dengan 64 dikurangi dengan 16. Oke. Dikurang dengan ini 16 ditambah berapa nih? 8 dikurang dengan 8 ya. Nah, di sini kita jumlahkan saja dulu hasilnya, atau ini kan habis ya. Tinggal di sini min 16. Min 16 di sini dengan min 16 jadinya berapa? Min 32 ya. Min 32 dikurangi ke sini berapa? 32. 32 ya, berarti tinggalnya 256 ditambah berapa? Tambah 3 Dengan 32. Jadinya berapa? 288, Pak. 8. Oke. Seperti ini ya cara mengerjakannya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita bisa melanjutkan materi ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ya boleh Pak. Jadi dari awal. Oh berarti yang 4 yang di awal Pak, yang 4 itu apa yang namanya? 4nya ikut ya Pak, yang 4. Iya, ikut. Itu 4-nya. Mm-mm. Terus yang berarti 3x pangkat 3/3 itu karena tambah 1 ya Pak? Ya, pangkat 1 dia. Iya Pak. Oke. Oke Pak, makasih. Oke. Jadi dia Salsabila tadi baru masuk gimana? Iya. Oh iya. Baru masuk. Ya, ini contohnya tadi yang semisal dengan yang tadi ya, yang awalnya. Ini bisa disaksikan lagi nanti ya. Oke. Baik, Pak. Oke, sama-sama. Jadi ada integral tentu dan integral tak tentu ya. Jadi integral tak tentu itu yang belum ada batas, jadi ditambahkan dengan C. C itu bisa kita cari. Kemudian integral tentu itu adalah yang sudah ada batasnya, jadi tidak perlu kita tambahkan dengan C lagi. Nah, jadi Bapak ingin menyampaikan Anda konsep-konsep penting yang akan masuk di UTBK. Konsep dasar integral. Nah, ini yang perlu Anda kuasai. Integral. Apa-apa saja. Nah, itu yang termasuk yang pertama tadi ya. Ya, ini yang paling sering masuk ya, yang paling diujikan di integral di UTBK. Integral x pangkat n dx itu sama dengan apa? X pangkat n tambah 1 yang tadi per n tambah 1. Oke. Tambah C karena kita tidak berbatas ya, jadi kita tambahkan dengan C. Kemudian ini integral dari sin. Nah, integral dari sin dx. Jadi sering masuk juga itu integral trigonometri ke dalam soal-soal UTBK. Itu sin x, Pak. Apa? X-nya nggak ada. Oh ya, X-nya kurang. ya. Oke, berarti masih nyimak ya? Ya, Pak. Masih nyimak. Padahal Bapak yang salah ya. dx itu sama dengan apa? Ada yang tahu? Min cos x tambah C. Cos x. Min cos x ditambah C. Jadi ini perlu dihafalkan ya. Ini konsep-konsep dasar saja yang perlu Anda kuasai untuk menjawab soal UTBK. Kemudian integral dari cos x dx itu sama dengan apa? Sin x tambah C, Pak. Nah, sin x tambah C. Kemudian integral, ini yang penting-penting saja ya. Integral dari secant tangen. Secant x kali tangen x dx itu sama dengan apa? Secant x kan tambah C. Secant x tambah C. Kemudian ini yang kelima, cukup 5 poin ini saja yang Anda kuasai. Integral dari secant kuadrat x dx
itu sama dengan Pangkat pangkat C, Pak. tan X. Tan X ditambah dengan ditambah C. Jadi cukup 5 ini saja yang Anda perlu kuasai. Cukup 5 ini saja yang perlu dikuasai untuk mengerjakan soal integral. Jadi satu buah ini yang aljabar biasa, sisanya nanti ini 4 buah ini sudah cukup kita untuk bisa menjawab soal-soal di UTBK nanti ya. Ingat kalau integral sin itu adalah min cos, kalau cos itu sama dengan sin, integral cos adalah sin, integral secant tangen adalah secant, dan integral dari secant kuadrat adalah tangen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang integral substitusi. Integral, pernah dibahas sebelumnya integral substitusi? Pas kelas 11. Gimana? Pernah pas kelas 11, Pak. Di kelas 11 ya. Contohnya seperti ini, misalnya integral dari X tambah 2 pangkat 12 X pangkat dx. Apakah hasil integralnya? Gimana? Haruskah kita menjabarkan ini? Enggak, Pak. X tambah 2 kali X tambah 2 X tambah 2 sebanyak 12 kali? Enggak, Pak. Tidak ya? Nah, jadi kita apakan ini kalau integral substitusi? Misalkan sama dengan U gitu. Nah, kita misalkan, misal kita anggap, jadi yang dimisalkan itu adalah yang ini ya, yang di dalam ini saja. Misal U-nya adalah X tambah 2. Nah, jadi kita apakan setelah ini? Ada yang ingat? Setelah kita misalkan kita apakan? Turunkan, Pak. Nah, Terhadap X. DU. Nah, jadi kita sama-sama turunkan ya. Turunan dari U adalah DU. Turunan dari X adalah apa? Satu. 1 ya, tapi kita tambahkan dengan DX. DX. Nah, di turunan dari 2 apa? No. 0 ya. Berarti DU sama dengan DX. awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini. Ini U turunan U terhadap variabel X. Nah, ini maksudnya ya. Kenapa bisa X itu menjadi DX langsung ya? Nah, kita turunkan. Turunan dari X ini apa? 1 ya. Nah, turunan dari 2 tidak ada ya. Jadi tinggal 1 saja. Kita kalikan saja. Berarti DU sama dengan DX. Kita kalikan ke sini. Nah, jadi tinggal kita substitusikan. Berarti makanya disebut integral substitusi. Ini kita buat ini adalah sama dengan U pangkat berapa? U pangkat 12. Nah, ingat dx itu sama dengan DU. Ya, jadi kalau kita mengintegralkan itu wajib harus sama variabelnya. Nggak mungkin U pangkat 12 dx ya. Haruslah kita buat dia menjadi du. Nah, du sama dengan berapa? Jadi kembali ke integral biasa seperti tadi, seperti yang konsep dasar tadi. Bisa kita integralkan yang ini ya sekarang. Kita integralkan jadinya bagaimana? U pangkat 13 ditambah dengan apa? C. Ada nggak batasnya ini? Tidak ada ya, ditambah dengan C. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya kita kembalikan U itu lagi. U itu sama dengan X tambah 2 pangkat berapa? Pangkat 13 per di bawahnya per 13 ditambah dengan C. Dan mau coba enggak yang lain soal integral substitusi? Boleh, Pak. Oke, integral dari 2x akar x kuadrat ditambah dengan 5 dx. Ayo, silakan dicoba. Latih-latih dulu.
Nah, jadi prinsip integral substitusi ini, jadi yang kita misalkan itu adalah mana yang menjadi pangkat tertingginya. Nah, di sini ada 2x dan di sini adalah x kuadrat tambah 5. Jadi yang kita misalkan itu apa? Apakah 2x atau x kuadrat tambah 5? Kayaknya nggak ada x kuadrat tambah 5 dimisalkan. Nah, x kuadrat tambah 5 kita misalkan. Jadi kita misal U itu sama dengan x kuadrat ditambah dengan 5. Nah, jadi kita turunkan U terhadap variabel X. Berarti DU per DX itu sama dengan apa? Sama dengan turunan dari X kuadrat, turunannya 2X. 2x. Nah, di sini 2X. Nah, jadi kita kalikan ke sini, berarti DU sama dengan 2X DX. Ya kan? Kita kalikan jadinya 2X DX. Nah, di sini ada enggak 2X DX? Ada enggak 2X DX? Ada Pak. Ada ya. Di sini kan 2X dan di sini DX-nya ya. Nah, jadi 2X DX ini bisa kita ganti dengan apa nanti? DU. DU per 2x. Diganti dengan DU. Nah, jadi tinggal kita substitusikan, berarti di sini integral 2x. Oke. Kita sepakat tadi ya, 2x dengan dx ini bisa kita ganti dengan apa tadi? Diganti dengan du ya. Jadi tinggal kita ganti saja nanti akar ini apa? U. U 2x dx ini sama dengan apa? DU. du. Nah, jadi harus variabelnya sama, jangan bercampur antara u dengan x. Nah, bisa kita integralkan. Di sini u-nya berpangkat berapa? U pangkat setengah. U pangkat setengah du. Nah, jadinya setengah tambah 1. Berapa? 3/2. Tapi kan di sini 1 per n ya. 1 per n tambah 1. Kalau 3/2 kita buat sepernya, 1/3/2. Jadinya bagaimana? 2/3. Balik jadinya ya, naik ke atas. Jadinya 2/3. U-nya berpangkat? U-nya berpangkat berapa? Pangkat 3/2. 3/2 ditambah dengan C. Ya. Jadi ingat kalau untuk berbentuk akar seperti ini pasti dia akan terbalik posisinya. Kan kita jumlahkan dengan 1 ditambah dengan 1 kan 3/2. Di sini tetap kita buat 3/2. Tetapi kalau pada koefisiennya itu akan terbalik posisinya ya karena ini. Karena seper. Nah, jadi bisa kita buat kembali berarti 2/3 U dikali akar U ya, bisa kita buat U kali akar U ditambah C. Nah, kan ini U kali akar U sama dengan 3/2. Sama, Pak. Jadinya 2/3. U-nya kita kembalikan lagi, U-nya adalah X kuadrat ditambah 5. X kuadrat tambah 5. Akar X kuadrat ditambah 5 tambah dengan C. Oke. Tadi Askol buat jawabannya sampai di sini saja, dibuat langsung yang lebih sederhananya biasa di absen itu dibuat yang lebih sederhana. Yang dibuat Askol tadi adalah yang ini. X kuadrat ditambah 5 pangkat 3/2 ya. Jawabannya benar, tapi kalau tidak ada di absen itu biasanya dijabarkan lagi pangkatnya. Masih bingung tentang integral substitusi atau Bapak coba carikan soal yang lainnya? Masih bingung, Pak. Masih bingung, Pak. Waktu di kelas 11 berarti tidak sampai seperti ini. Kemarin agak ngejar, Pak. Jadi mungkin nggak Jadi terlalu. coba kita berlatih-latih lagi ya. Coba kita berlatih-latih lagi. Nah, ini Bapak coba buatkan soal baru. Coba Anda kerjakan ini misalnya integral 4x kuadrat akar dari 5x pangkat 3
dikurang 1 ya. Misalnya dx. Ayo, silakan dicoba ini. Kira-kira berapakah hasilnya? Coba berlatih-latih lagi ya. Nah, sebenarnya dari yang di sini bisa kita buat saja kalau misalnya ragu ya dengan kenapa buat Bapak ganti DU itu 2x dx. Kalau pengen pengertian yang lainnya, berarti kalau dari sini bisa kita buat, berarti dx itu sama dengan apa? Berarti dx itu sama dengan du per 2x. berapa? 2x. 2x. 2x ya. Nah, jadi kita ganti saja dx itu. Kalau Anda ragu dengan yang bentuk yang ini ya du sama dengan 2x dx. Nah, jadi bisa buat kita mencari dx saja lah ya. Kalau Anda sulit memahami yang tadi, bisa kita pakai pengertian yang ini. Kalau kita ulang lagi, jadinya gini. Berarti ini sama dengan integral 2x ini akar u. Nah, dx itu kita ganti dengan apa? du per 2x. du per 2x. Nah, jadinya habis kan jadinya? Habis. Tinggallah di sini integral akar u du. Sama ya dengan yang tadi. Nah, kalau Bapak lebih cenderungnya pakai yang ini. Tapi kalau Anda sulit memahami bentuk yang ini, boleh dipakai. Jadi kita cari dx yang tunggal. Jadi kita pakai dx ya tunggal. Ya, coba dikerjakan soal yang ini. Silakan dicoba dikerjakan soal yang ini. Kita pause recording dulu. Nah, jadi ingat prinsip yang pertama tadi. Prinsip yang pertamanya yang kita jadikan pemisalan mana? Apakah 4x kuadrat atau 5x pangkat 3 dikurang 1? 5x 5x pangkat kuadrat. 1, Pak. Ini adalah 5x pangkat 3 dikurangi dengan 1. Nah, jadi du dia kan integral ini adalah anti turunan. Karena integral ini merupakan anti turunan, jadi integral substitusi ini pasti ada hubungannya dengan turunan ya. Karena prinsip integral ini adalah anti turunan. Nah, maka pasti kita melibatkan turunan dalam mengerjakan soal integral. Nah, jadi du per dx berarti maksudnya du ini turunan u terhadap variabel x. Nah, itu maksudnya du per dx itu adalah turunan u terhadap variabel x. Nah, jadi kita turunkan saja x ini. Berapa jadinya? 15 15x pangkat 2. pangkat 2. Nah, kita buat pengertian lebih mudah lah ya. Berarti kalau dx saja bagaimana? Berarti dx saja kita pindahkan ke sini, 15x kuadratnya pindah ke sini ya jadinya. Berarti sama dengan du per 15x kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini. Berarti sudah dapat dx-nya, langsung saja kita substitusikan. Berarti integral 4x kuadrat 5 ini 5x pangkat 3 dikurang 1 itu sama dengan u ya, ini u. Dx-nya kita ganti dengan apa? du per 15x. Nah, du per 15 x kuadrat. Ada enggak yang bisa dicoret di sini? X kuadrat. X kuadratnya, Pak. Habis ya, x kuadratnya habis. Tinggallah di sini 4 per integral 4 per 15. Iya. U-nya itu berpangkat berapa? Setengah. Pangkat setengah du. Nah, tinggal kita kalikan. Kita jangan lupa integralkan ya. Ada sifat integral ya. Di sini ada k kali x pangkat n dx. Ini k-nya ini angkanya itu bisa kita letakkan di depan integral ya. X pangkat n dx. Jadi 4 per 15-nya bisa kita pindahkan keluar. Di sini berapa? 4 per 15 integral dari u pangkat setengah du. Nah, jadinya di sini 4 per 15
dikali dengan integral ini. Berarti kan dijumlah ditambahkan dengan 1 ya. Ditambahkan dengan 1 jadinya berapa? Setengah tambah 1? 3/2. 3/2. Kalau di sini kan 1 per. Jadinya 3/2 atau 2/3? 2/3. 2/3. U-nya berpangkat berapa? 3/2. Nah, 3/2. Ya, ditambah dengan C, C. karena tidak dapat. Ini bisa kita kalikan jadinya di sini 8/4 5, ya kan? 8/4 5. Nah, di sini U-nya berpangkat 3/2 ya. Bisa kita buat U kali akar U ditambah dengan C. Nah, kita pindahkan saja nilai U-nya. Berarti 8/45. U-nya itu adalah 5x pangkat 3 dikurang 1 akar 5x pangkat 3 dikurang 1 tambah C. Oke, ini jawaban yang benarnya. Jadi Baim, Iwan, Askol sudah benar jawabannya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Berarti intinya semuanya balik kayak persamaan awal, intinya jangan lupa ditambah 1 untuk pangkatnya itu ya Pak. Ya, jangan lupa ditambahkan. Iya itu salah di situ tadi Pak. Oke, di situ kenanya ya. Berarti Kita mau coba latihan yang lainnya. Yang untuk soal integral substitusi ini mau coba lagi? Bentar Pak, stop dulu Pak. Dulu ya. Ini sangat penting dipelajari di bahkan ini sebenarnya dasar dari soal UN sebenarnya ya. Nanti kita bagaimana kita lanjut ke materi selanjutnya kalau dasarnya kita belum terlalu kuat, maka perlu kita latih-latih lagi tentang integral substitusi ini. Nah, ini di sini apa? Kasih soal yang terbaru soal integral substitusi. Nah, coba yang ini. Ini harus dapat ya, yang sekali ini harus dapat. Ini boleh juga Pak tampilkan lagi soalnya. Integral 2x akar 3x kuadrat ditambah 5 dx. Ayo, ini harus bisa ya. Nah, jadi kita misalkan itu adalah yang di sini ya. Yang dalam akarnya yaitu 3x kuadrat tambah 5. Berarti U sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Berarti du per dx, turunan U terhadap variabel x per dx itu sama dengan apa? Sama dengan 6x. 6x. Turunan dari 5 tidak ada ya, habis atau sama dengan 0. Nadira Nur juga sudah benar jawabannya, good job. Berarti dx saja, berarti dx itu sama dengan apa? Du per Sama dengan sorry, ini dx ya. Dx itu sama dengan du per 6x. Nah, tinggal kita substitusikan sini, berarti integral 2x akar ini u ya, ini u dx, kemudian kita ganti dengan du per 6x ya. Jadi x di sini bisa habis ya, bisa habis. Kemudian tinggallah di sini 2/6. 2/6 itu bisa kita sederhanakan 1/3 ya. Nah, integral akar u du. Nah, jadinya kalau kita integralkan
1/3 dikali. Nah, di sini integral akar U DU ini 2/3 U pangkat berapa? 3/2. Ditambah dengan C. Jadinya 2/9 ya. 2/9 U akar U ya. U akar U. Kita kembalikan U-nya ke sini, berarti sama dengan 2/9. U-nya adalah 3x kuadrat tambah 5 akar 3x kuadrat ditambah dengan 5. Oke. Yang ini. Oke, coba yang lainnya. Misalnya Bapak kasih soal yang ini. Integral 2x 3x kurang 4 per, nah ini yang hotsnya, yang versi hotsnya, per 3, kemudian x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 16 per pangkat 2 dx. Oke, silakan dicoba. Kita pause recording dulu. Nah, jadi yang kita misalkan itu yang mana? Yang ada di dalam ini ya, pangkat tertinggi ini. Jadi kita misalkan U itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 16. Nah, berarti kita turunkan du per dx. Du per dx maksudnya turunan variabel u ini terhadap variabel x. Di sini berapa turunannya? Ingat turunan ini ya. 3 3x pangkat 2 dikurang berapa? 4x X turunan dari min 16 0. 0 ya. Ini du per dx ya, ini seperti kayak du per du. Kita perbaiki lagi tulisannya. Oke, du per dx. Nah, jadinya dx bagaimana? Berarti dx itu sama dengan, berarti kita pindah ke posisinya ya. Du per 3x kuadrat kurang 4x. dikurang 4x. Nah, jadi tinggal kita pindahkan saja dx kita ke sini. Jadinya adalah integral 2x. Kalikan saja ke dalam ya. Kalikan saja ke dalam. Langsung kita kalikan ke dalam, jadinya berapa? 6x 6x kuadrat dikurang kuadrat dikurang 8x. 8x. Ya kan? 6x kuadrat dikurang 8x per akar pangkat 3 dari U pangkat berapa? 2. U pangkat 2. 2. Ya, gini aja. Nah, dx-nya kita ganti. Dx kita apa? Du per 3x kuadrat dikurang 4x. Ya enggak? Iya, Diterima Pak. sampai ke sini? Masih Terima, bisa Pak. diterima sampai sini? Ya, silakan. Mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Bisa? Belum, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi kita proses lagi. Jadi harus kita betul-betul dapatkan dulu dasarnya integralnya ya. Jadi ini sangat penting karena inilah yang di IPA-nya sebenarnya integralnya. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Yang 6x kuadrat kurang 8x ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung berapa? 3x kuadrat Dikurang berapa? 4x. 4x ya. 4x per akar U pangkat 2 ya, dari akar pangkat 3 dari U pangkat 2 du per 3x kuadrat dikurang 4x. Ini bisa dicoret enggak? Bisa, Pak. Nah, ini bisa dicoret.
Nah, 2 ini bisa letakkan di depannya integral. Tinggallah di sini du per berapa? Akar Pangkat 3 dari U pangkat 2, Pak. akar pangkat 3 dari U kuadrat. Nah, ini kan bisa kita buat 2 integral U pangkat berapa ini? Ini kan 2/3 ya, kalau kita naikkan ke atas. 3 Minus 2/3, Pak. Minus 2/3. 2/3 kan? du. Nah, sudah sederhana seperti ini. Kalau sudah sederhana seperti ini, tinggal kita integralkan. Berarti 2. U-nya berpangkat berapa ini? Kalau jumlahkan 1. Min 2/3 tambah 3/3 berarti 1/3 ya? Ya. Ya, berarti di sini jadinya kalau 1/1/3 3/1. 1/1/3 adalah 3. 3. U-nya berpangkat 1/3. Paham nggak kira-kira kenapa Bapak buat seperti ini jadinya? Paham, Pak. Bisa dipahami? Ada yang kalau tidak paham silakan ditanya saja ya, jangan malu-malu, silakan. Kira-kira bisa dipahami kenapa menjadi kan 1/1/3 ya yang di sini. 1 dibagi 1/3 adalah 3. Nah, yang di sininya tetap 1/3 ditambah dengan C. Berarti yang di sini adalah 6 akar pangkat 3 dari U kita berpangkat 1 ya. U kita adalah apa tadi? U-nya X kuadrat dikurang 2X kuadrat, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat. Yang ini U kita ya. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 dikurang berapa tadi? 2X kuadrat ya? 2X kuadrat dikurang 16. Kurang 16. Nah, kalau seandainya misalnya saja di sini 2. Berarti ini kita kurung berpangkat 2 ya. Nah, ini kan kebetulan berpangkat 1. Jadi nggak perlu kita buat lagi. Ditambah dengan C. Oke? Pak. Ya? 2x-nya kuadrat, Pak. Gimana? 2x-nya 2x kuadrat. 2X kuadrat ya? Oke. Terima kasih Iwan. Oke, ini kuadrat ya. Oke. Gimana? Mau coba soal lainnya tentang integral substitusi? Biar lebih berlatih-latih. Masih mau mencoba? Boleh, Pak. Ya, jadi harus kita berlatih-latih ya. Karena ini paling dasar sekali. Kalau kita tidak dapat integral substitusi, nanti tidak akan nyambung kalau kita bahas ke soal yang lebih tinggi, yang di soal-soal UTBK ya. Jadi kita tuntaskan saja integral dasarnya sampai sekarang hari ini, karena ya ini sangat krusial sekali kalau integral substitusi kita tidak bisa menjawab. Coba yang ini integralnya. Ini harus dapat menjawabnya ya. Integral dari 3x kurang 1 per 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 9 berpangkat 4 dx. Oke, silakan ditunggu jawabannya. Nah, jadi yang mana kita misalkan? Yang mana kita misalkan? Yang pangkat 4. Ya, yang ini yang di dalam pangkat 4-nya, berarti U adalah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah dengan 9 ya. Nah, berarti du per dx-nya berapa? Du per dx sama dengan berapa? 6x kurang 2. kurang 2. Nah, berarti dx-nya saja, berarti dx sama dengan, jadi dx itu pindah posisi saja ke sini ya. Berarti du per 6x kurang 2. Nah, tinggal kita dapat dx-nya langsung saja kita substitusi. Berarti 3x kurang 1 per, ini U berpangkat berapa? Pangkat 4. Nah, dx-nya kita ganti sekarang. Du per berapa? 6
6x 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 kurang 2. 2. Nah, 6x kurang 2 ini bisa nggak kita sederhanakan? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Nanti akan kita habiskan dengan 3x kurang 1 ya. 3x kurang 1 per U pangkat 4. Nah, DU per berapa ini? Dikeluarkan 2 ya. 2 dalam kurung 3x kurang 1. Ini habis ya jadinya. Habis. Tinggallah di sini 1/2 ya. Benar 1/2? Ya, Pak. Ya, ini kan 1/2. 1/2 kita letakkan di depan integral. Dapatlah di sini U-nya berpangkat min 4 ya. U pangkat min 4. Oke? U pangkat min 4. Karena di per ini dinaikkan ke atas jadinya U pangkat min 4 DU. Nah, sekarang sudah variabelnya UDU. Nah, kita integralkan saja jadinya 1/2. Langsung integralkan min 4 tambah 1. Min 3. 3, Pak. Min 3, Pak. ya, jangan lupa ya 1 per ya. 1 per. Berarti 1 per min 3. 3. Oke, min 1/3. U-nya berpangkat berapa? Minus 4, Pak. Minus Minus 3. 3. Ya kan, minus 3 ditambah dengan C. Jadinya berapa? Minus 1 per 1/6 kali U-nya pangkat 3 ya. U pangkat min 3 kali saja. Kita buat saja positif. U berpangkat 3 ditambah C. Jadinya berapa? Min 1/6 ya. U-nya kita kembalikan ke asalnya. U-nya tadi apa? 3x kuadrat kurang 2x tambah 9 ya. Dikali 3x kuadrat dikurang 2x tambah 9. Oke. Ditambah dengan C. Dah. Seperti ini ya. Ini berpangkat berapa? Pangkat 3 ya. Pangkat 3. Jadi sebaiknya jawabannya itu kalau ada berbentuk pangkat min kita buat 1/. Kalau masih ada yang belum sederhana, lebih disederhanakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Pak, izin Ya, silakan tanya, Pak. bertanya. Itu yang 1/2 dikali 1/3 U pangkat min 3 itu gimana caranya, Pak? Oke. Yang ini ya Tika tanyakan. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi gini ya. Kalau integral ini 1/2-nya dari luar ya. 1/2-nya dari luar. Tika, yang ini sudah bisa ya 1/2-nya? Iya, Pak. Sudah Nah, sampai min sini. 1/3-nya ini dari mana datangnya? Kan integral x pangkat n itu adalah 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Nah, coba kita pakai rumus yang ini. Berarti integral u per pangkat min 4 itu sama dengan 1 per min 4 ditambah 1 u pangkat min 4 ditambah 1. Berapa jadinya, Tika? 1 per min 4 tambah 1 berapa? Min 3. Tika, min 4 tambah 1 berapa jadinya? 3. Min 3. Nah, makanya di sini jadinya min 1/3. Kita minnya bisa letakkan di atas saja, di depan saja. Nah, kemudian U-nya berpangkat berapa? U-nya berpangkat min 4 ditambah 1. Berarti min 3. Oke, Tika? Pak, makasih ya, Pak. Kira-kira masih ada yang diragukan lagi? Sudah aman? Oke. Kita selesai yang ini. Coba kita ke soal UTBK yang aslinya ini. Terakhir, kita soal yang terakhir kita. Nah, yang ini SBM PTN 2017. Yang mana ini soal TKPA-nya. Coba yang ini kira-kira jawabannya antara A, B, C, D, E. Silakan di DM jawabannya. Nah, jadi yang kita misalkan yang mana? Kita misalkan adalah U sama dengan
Yang mana kita misalkan X akar 3. X pangkat 3. Kurang 1. Oke, berarti DU per DX-nya jadi apa? DU per DX itu sama dengan 3 3X kuadrat. 3x kuadrat. Nah, berarti DX-nya saja berarti sama dengan DU per 3 3X kuadrat. kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini, berarti integral 9x kuadrat akar apa? U. Akar U, dx-nya kita ganti menjadi du per 3 3X kuadrat. kuadrat. Nah, 3x kuadrat dengan 9x kuadrat ini bisa habis. Tinggal di sini berapa? 3. 3. Berarti 3, kita keluarkan saja 3-nya. Integral akar U du ya, atau U pangkat setengah. U pangkat setengah du. Nah, tinggal kita integralkan. Integralkan berarti 3 setengah tambah 1 kan 3/2 ya. Karena di depannya 1/3/2. Jadinya berapa? 2/3 U pangkat 3/2. Oke, 3-nya habis. Nah, di sini hasilnya 2U pangkat 3/2 ya. Nah, di sini pilihannya sama dari A, B, C, D, E, yang di depannya saja yang berbeda ya. Ini sepertiga, ini 1, 2, 3, sampai 9. Yang ada 2-nya pada opsi yang mana? C, Pak. Nah, C. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Ini untuk yang Bapak, makanya Bapak urutkan soal yang dari mudah dulu sampai ke soal yang paling kompleks itu nanti yang ini nanti yang paling kompleksnya yang di sini ya. Oke. Berarti untuk dasar-dasar integralnya kita sudah cukupkan, berarti soal yang ini kita hapus saja dan tidak akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Atika Putih sudah benar jawabannya. Oke. Berarti yang ini langsung saja kita hapus. Berarti minggu depan langsung kita bahas ya, karena dasarnya Bapak menanamkan dasar dulu yang di awal-awal dulu kita tetapkan dulu dasar-dasar trigonometrinya. Oke. Waktu kita sudah habis. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita kembali ke tentang integral. Baru nanti kita bahas tentang logaritma ya. Kita ulang-ulang lagi materi kita. Logaritma masih ingat di kelas berapa? Logaritma? Kelas 10. Kelas 10 matematika. Minat, Pak. Matematika minat. Nah, tinggal kita memperdalam lagi ya. Bagaimana tipe-tipe soal dari logaritma. Jika sudah tuntas kita bahas integral. Berarti integral butuh satu pertemuan lagi ya. Kita perdalam lagi. Oke. Yang penting Ya. dasar integralnya kita selesaikan hari ini. Tinggal memperdalamnya minggu depan ya.